Now bow to yourself. Hey dan halo semuanya, kembali lagi di channel ini, tentunya untuk menonton alur cerita film. Kali ini, saya akan merangkum alur film yang berjudul The Illusionist yang dirilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan tentang seorang anak dari seorang pengrajin kusen yang mempelajari ilmu ilusionis hingga membuat seorang putri keturunan kerajaan jatuh hati padanya. Namun, cinta mereka terhalang oleh kasta, dan karena itu akhirnya anak tersebut pergi berkeliling dunia untuk semakin memantapkan ilmu ilusionisnya agar mampu untuk mendapatkan kembali cintanya. Oke, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak video lengkapnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang berada di atas sebuah panggung pertunjukan, di mana pria ini merupakan pemeran utama dari film ini yang bernama Edward. Tiba-tiba di sebelahnya muncul kepulan asap yang menyerupai seperti sebuah arwah, dan seorang penonton kemudian berdiri dan mengatakan, It's her. I know it's her. She wants to tell us something. seorang kepala inspektur kepolisian Vienna yang bernama Walter Uhl kemudian naik ke atas panggung dan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penangkapan terhadap Edward atas tuduhan penipuan publik yang berpotensi membahayakan kerajaan. Scene kemudian beralih ke ruangan seorang putra mahkota kerajaan yang bernama Leopold, di mana saat itu inspektur memberikan laporan kepada Leopold mengenai kasus Edward yang sedang ia tangani saat itu. Inspektur lalu melanjutkan laporannya dengan menceritakan kisah masa lalu dari Edward, dan alur film pun mundur ke masa lalu sang ilusionis tersebut. Diceritakan Edward merupakan anak dari seorang pengrajin kayu, yang tertarik dengan dunia sulap setelah bertemu dengan seorang kakek ilusionis, yang mampu menghilangkan benda, bahkan menghilangkan dirinya sendiri. Semenjak saat itu ia mulai berlatih sulap secara otodidak, dan perlahan ia mulai menjadi mahir. Suatu hari ketika Edward tengah berjalan di tengah kota sambil mempraktekkan ilmu sulapnya, ia dilihat oleh seorang putri kerajaan Hungaria yang bernama Sophie. Kepiawaian Edward dalam bermain sulap membuat Sophie kagum dan tertarik dengan Edward, dan karena itulah Sophie mulai melakukan pendekatan kepada Edward. Hubungan mereka semakin lama menjadi semakin dekat, hingga akhirnya mereka berdua jatuh cinta. Sayangnya hubungan mereka dilarang oleh pihak kerajaan karena Edward hanyalah seorang rakyat biasa. Namun mereka berdua tidak mempedulikan larangan dari kerajaan untuk bertemu, dan mereka memiliki sebuah tempat rahasia di tengah hutan untuk bertemu dan bermain sulap bersama. Di sanalah Edward berkata kepada Sophie, bahwa ada seorang ilusionis handal di Cina yang bisa menghilangkan semua benda, termasuk juga manusia. Edward berjanji kepada Sophie untuk mengajaknya pergi ke sana, agar cinta mereka tidak terhalangi oleh pihak kerajaan lagi. Sebagai bentuk tanda cinta Edward kepada Sophie, Edward membuatkan sebuah liontin yang di dalamnya berisikan fotonya dan Sophie. Suatu hari, Sophie melarikan diri dari kerajaan untuk bertemu dengan Edward di tempat rahasia mereka, dan saat itu ia sedang dikejar-kejar oleh orang-orang kerajaan. Mereka berdua lalu sembunyi di tempat rahasia mereka, kemudian Sophie meminta Edward untuk membuat mereka berdua menghilang dari tempat itu. Edward yang saat itu belum mempunyai kemampuan itu tidak bisa melakukannya, dan akhirnya mereka berdua tertangkap oleh orang kerajaan. Semenjak saat itu, Edward dilarang keras oleh kerajaan untuk bertemu lagi dengan Sophie, dan semenjak saat itu juga Edward memutuskan untuk pergi dari kota Vienna, untuk berkelana berkeliling dunia, untuk belajar trik-trik ilusi yang lebih hebat. 15 tahun setelah kepergian Edward dari kota Vienna, ia akhirnya kembali lagi ke kota kelahirannya untuk mempertunjukkan trik-trik ilusi hebatnya yang ia telah pelajari dari seluruh dunia. Kini ia memiliki sebuah gedung teater pertunjukan, dan kini ia lebih dikenal dengan sebutan Eisenheim. Di pertunjukannya kali itu, Eisenheim memainkan sebuah permainan yang sangat memukau, di mana ia bisa menumbuhkan sebuah pohon jeruk dari sebuah biji jeruk segar, hanya dalam waktu beberapa detik saja. Pertunjukannya kali itu sangatlah sukses karena berhasil membuat seluruh penonton terpukau, termasuk juga Inspektur Uhl yang kebetulan menonton pertunjukan Eisenheim saat itu. Kesuksesan pertunjukan Eisenheim malam itu juga mampu menghasilkan banyak uang yang membuat manajer Eisenheim sangat senang. Suatu hari Inspektur Uhl pergi ke teater Eisenheim bersama dengan para anak buahnya untuk melakukan sebuah inspeksi.
Setelah Inspektur Uhl menemui Eisenheim di teaternya, Inspektur menjelaskan kalau inspeksi tersebut dilakukan karena putra mahkota Leopold akan datang untuk menonton pertunjukan Eisenheim malam harinya. Saat itu Inspektur juga menanyakan cara kerja trik pohon jeruk yang dimainkan Eisenheim kemarin, namun Eisenheim tidak mau memberitahunya dan ia malah memberitahu trik lain kepada Inspektur. Kemudian Eisenheim meminta Inspektur untuk meninggalkan teaternya karena ia akan bersiap untuk pertunjukannya malam harinya. Malam harinya pertunjukan Eisenheim dimulai, dan Leopold beserta keluarganya sudah datang untuk menonton pertunjukan Eisenheim kali itu. Trik yang akan dimainkan oleh Eisenheim membutuhkan seorang relawan dari bangku penonton untuk bermain bersamanya di atas panggung, dan betapa mengejutkannya, Leopold menunjuk seorang wanita di sebelahnya untuk menjadi relawan. Wanita tersebut kemudian maju ke panggung, kemudian manajer Eisenheim menyambutnya dengan menyebut nama kebangsawanan wanita tersebut, yaitu Duchess von Techen. Eisenheim seketika menyadari kalau wanita tersebut adalah Sophie, wanita yang ia sangat cintai dulu. Eisenheim berusaha untuk menyadarkan Sophie kalau ia adalah Edward kekasihnya dulu, namun sepertinya Sophie tidak bisa menangkap kode yang diberikan oleh Eisenheim. Meskipun begitu, Eisenheim tetap melanjutkan pertunjukan ilusinya. Sophie diminta untuk berdiri di depan sebuah cermin menggunakan sebuah jubah merah, kemudian Sophie diminta untuk melakukan beberapa gerakan. Perlahan bayangan Sophie di cermin tidak mengikuti gerakan yang dilakukan oleh Sophie, kemudian muncul sebuah bayangan baru di belakang bayangan Sophie, namun bayangan tersebut membawa sebuah pedang. Tiba-tiba bayangan yang membawa pedang itu menebas bayangan Sophie, kemudian roh bayangan yang mati itu ditarik keluar oleh Eisenheim, yang membuat Sophie tiba-tiba menjadi lemas dan terjatuh di pelukan Eisenheim. Setelah pertunjukan selesai, Sophie kembali ke tempat duduknya, dan pertunjukannya kali itu lagi-lagi sukses membuat seluruh penonton terkagum-kagum. Namun, kesuksesan pertunjukannya kali itu malah membuat Eisenheim gelisah, setelah ia melihat Sophie yang kini sudah menjadi pasangan Leopold. Manajer Eisenheim kemudian datang dan menyuruh Eisenheim untuk datang ke ruangan keluarga Leopold, karena mereka ingin bertemu dengan Eisenheim. Di sana Leopold memuji aksi hebat yang dilakukan Eisenheim tadi, namun rasa penasarannya membuatnya ingin sekali untuk membongkar rahasia trik yang dilakukan oleh Eisenheim. Oleh karena itu, ia meminta Eisenheim untuk datang ke istananya untuk kembali melakukan trik ilusi lainnya. Dengan senang hati Eisenheim menerima undangan dari Pangeran Leopold, dan sebelum Leopold dan Sophie keluar dari ruangan tersebut, Eisenheim berjanji akan menampilkan suatu pertunjukan yang lebih menarik daripada pertunjukan tadi, dan ia berkata kalau ia akan menghilangkan Leopold. Mendengar hal tersebut, Sophie langsung menyadari kalau Eisenheim adalah Edward, kekasihnya yang telah lama pergi dari kota Vienna. Di luar panggung, Eisenheim yang sedang berjalan pulang bersama dengan manajernya, bertanya kepada manajernya tentang hubungan antara Leopold dan Sophie. Diketahui bahwa Sophie adalah calon istri dari Leopold, dan mereka akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Namun manajer berkata kalau Leopold adalah seorang putra mahkota yang kejam, bahkan beredar kabar kalau ia pernah membunuh seorang wanita, lalu menutupi kematian wanita tersebut. Keesokan harinya, Eisenheim mendapatkan sebuah surat dari seseorang yang memintanya untuk bertemu di sebuah kereta kuda. Ternyata surat itu adalah surat dari Sophie yang mengajak Eisenheim untuk bertemu secara rahasia. Pada kesempatan kali itu, Eisenheim mengucapkan selamat kepada Sophie, karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang permaisuri, namun Sophie terlihat tidak bahagia atas rencana pernikahannya dengan Leopold. Ia justru berkata kalau ia sangat merindukan Eisenheim, dan selama ini ia sangat ingin bertemu dengannya lagi. Sophie ini memang masih mencintai Edward, dilihat dari sebuah scene yang memperlihatkan kalau Sophie masih mengenakan liontin pemberian Edward dulu. Pertemuan mereka berdua ternyata diketahui oleh salah satu anak buah Inspektur Uhl, dan karena itu, Inspektur Uhl memanggil Edward untuk bertemu dengannya di sebuah restoran. Inspektur melakukan investigasi atas pertemuan mereka berdua, namun Eisenheim hanya menjawab kalau Sophie hanyalah teman masa kecilnya saja. Singkat cerita, hari pertunjukan Eisenheim di Istana Leopold pun tiba. Leopold membuka acara kali itu dengan memberikan sambutan singkat, yang sedikit dibumbui dengan sindiran sinis terhadap trik-trik ilusi yang dimainkan oleh Eisenheim. Pertunjukannya kali itu dimulai dengan membuat sebuah lukisan ayah Leopold dengan tangan kosong. Setelah lukisan itu jadi, Leopold maju ke depan untuk membuktikan bahwa hal yang dilakukan oleh Eisenheim tadi hanyalah sebuah trik, di mana ia mengatakan kalau Eisenheim pasti menggunakan suatu alat atau sebuah ramuan kimia untuk membuat lukisan tersebut. Namun, ia tidak bisa membuktikan perkataannya itu, kemudian ia menantang Eisenheim untuk melakukan sesuatu tanpa menggunakan alat apapun.
Eisenheim menerima tantangan tersebut, kemudian Eisenheim meminjam pedang milik Leopold untuk ditancapkan ke atas lantai. Ia membuat pedang Leopold seolah-olah menjadi sebuah pedang Excalibur, di mana hanya orang-orang yang layak menjadi seorang raja saja yang bisa mencabut pedang tersebut. Ia lalu meminta beberapa orang dari bangku penonton untuk mencoba mencabut pedang tersebut, namun tak satu pun berhasil melakukannya. Hingga akhirnya Leopold yang sangat ingin membongkar trik yang dilakukan oleh Eisenheim mencoba untuk melakukannya sendiri, namun ia juga tidak bisa mencabut pedang miliknya. Leopold merasa bahwa ia telah dilecehkan oleh Eisenheim karena ia tidak bisa mencabut pedangnya sendiri, yang mana itu berarti bahwa ia tidaklah pantas menjadi seorang raja. Leopold menatap Eisenheim, ia memberikan kode untuk mencabut sihirnya agar ia tidak dipermalukan di hadapan seluruh keluarganya, dan dengan baik hati Eisenheim melepaskan sihirnya, lalu Leopold pun berhasil mencabut pedangnya. Pertunjukan Eisenheim kali itu sangat membuat Leopold kesal, dan karena itu ia meminta Inspektur Uhl untuk segera menutup teater milik Eisenheim. Singkat cerita, Sophie yang mengetahui kalau Eisenheim sedang dalam masalah langsung pergi menuju rumah Eisenheim setelah ia mengetahui alamat rumah Eisenheim dari manajernya. Sophie memperingatkan bahwa Leopold akan segera menutup teater milik Eisenheim, namun Eisenheim sendiri terlihat tidak peduli dengan peringatan yang diberikan oleh Sophie. Mereka berdua malah berdebat, namun tak lama Eisenheim tiba-tiba menyorsor bibir Sophie, lalu mereka berdua masuk ke dalam dan melakukan skidi papap sawadikap. Setelah aktivitas menyenangkan itu selesai, Sophie lalu bercerita kalau ia sangat tidak ingin menikah dengan Leopold, karena sebenarnya ia hanya menjadi bagian dari rencana Leopold untuk mendapatkan massa dari Hungaria, untuk menggulingkan pemerintahan ayahnya sendiri. Mendengar hal itu, Eisenheim lalu mengajak Sophie untuk pergi melarikan diri bersamanya, dan pergi hidup berbahagia berdua, tanpa adanya gangguan dari kerajaan lagi. Esok harinya, seperti yang diminta Leopold kemarin, kepolisian Vienna akhirnya menutup teater milik Eisenheim. Manajer Eisenheim sangat marah karena akibat pertunjukan Eisenheim di Istana Leopold kemarin, teater mereka akhirnya ditutup oleh Leopold. Namun Eisenheim berkata kalau ia masih memiliki simpanan uang untuk menyewa teater baru, kemudian ia pergi ke bank untuk mengambil uang tersebut. Ia lalu pergi membawa sebuah koper dan bertemu dengan Sophie di tengah kota. Pertemuan mereka lagi-lagi dilihat oleh anak buah Inspektur Uhl, dan tentunya hal tersebut sampai di telinga Inspektur Uhl. Akhirnya Inspektur Uhl sendiri turun tangan untuk memata-matai Eisenheim, yang saat itu sedang bertemu dengan seorang kakek-kakek di stasiun kereta. Inspektur lalu pergi menemui Leopold untuk melaporkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Eisenheim dan Sophie, kemudian ia juga berkata bahwa kemungkinan mereka berdua akan melakukan suatu pelarian. Mengetahui hal tersebut, Leopold langsung memanggil Sophie untuk datang ke istananya malam harinya. Leopold yang baru saja sampai di istana langsung masuk ke ruangannya untuk bertemu dengan Sophie. Perlahan ia mulai mencaci maki Sophie sambil meminum alkohol yang ada di mejanya. Situasi menjadi semakin panas ketika Leopold sudah mulai oleng akibat alkohol yang diminumnya, kemudian Sophie yang sudah muak dengan caci makian dari Leopold berkata, kalau ia tidak akan menikah dengan Leopold dan menjadi bagian dari rencananya. Sophie kemudian pergi dari ruangan Leopold menuju ke kandang kuda, untuk mengambil kudanya dan bergegas pulang. Leopold yang emosinya sudah sangat memuncak mengikuti Sophie dari belakang ke kandang kuda, dan tak lama terdengar suara teriakan Sophie, lalu Sophie keluar dari kandang kuda tersebut dengan kudanya, namun gestur tubuh Sophie saat itu menunjukkan kalau Sophie sudah tidak bernyawa lagi. Kejadian itu kebetulan dilihat oleh salah satu pelayan Leopold, namun ia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa menjadi saksi bisu. Keesokan harinya, kuda yang Sophie tunggangi kemarin kembali ke kediaman Sophie, dengan keadaan bersimbah darah. Salah satu pelayan yang melihatnya langsung meminta orang-orang untuk melakukan pencarian terhadap Sophie, karena khawatir terjadi sesuatu dengannya. Eisenheim juga ikut dalam pencarian itu, dan akhirnya salah satu orang melihat tubuh Sophie yang sudah mengapung di atas sungai. Eisenheim langsung berlari ke sungai, dan di sana ia sudah mendapati Sophie dalam keadaan tak bernyawa lagi. Inspektur Uhl kemudian datang ke tempat kejadian perkara, untuk melakukan olah TKP. Berdasarkan keterangan dari dokter kerajaan, ada sebuah luka tebasan di daerah leher Sophie. Inspektur lalu ingin melihat sendiri mayat Sophie untuk memastikan kematian Sophie, namun dokter kerajaan melarangnya untuk melihat mayat Sophie secara menyeluruh. Dokter kerajaan kemudian memberikan sebuah batu permata merah yang ia temukan di tubuh Sophie, yang kemudian batu tersebut dijadikan barang bukti oleh Inspektur Uhl.
Sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut, Eisenheim datang kepada inspektur untuk mengatakan kalau pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah Leopold, karena tempat terakhir yang dikunjungi oleh Sophie kemarin adalah Istana Leopold. Inspektur Uhl membantah tuduhan dari Eisenheim, karena Leopold saat itu sedang berada di Hungaria. Namun karena Eisenheim memanas-manasi Inspektur Uhl dengan mengatakan kalau ia sudah bersekongkol dengan Leopold, inspektur lalu pergi ke Istana Leopold untuk melakukan investigasi lanjutan. Sampailah ia pada kandang kuda tempat Sophie menaruh kudanya kemarin. Di sana inspektur seperti melihat ada kemilau permata di balik tumpukan jerami, namun sayangnya belum sempat ia memastikan benda itu, ia diminta untuk pergi meninggalkan kandang kuda, karena Leopold sudah datang.